Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya melanjutkan bab yang terdahulu, bab qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kemudian ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayat yang ketiga, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wa qawli wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Halaman 285. Ya. 285. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahimu alaihissalam hina ulqiya finnar. Dan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan memberi kecukupan kepada kami. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung adalah Allah. Qala Ibrahim, kalimat tersebut diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ulqiya, dilemparkan finnari, ke dalam api. Wa qala Muhammadun alaihi salatu wassalam, dan kalimat tersebut diucapkan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam hina qalu lahu, ketika orang-orang berkata kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fasadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, telah berkumpul untuk mengepung kalian, fahsyauhum, maka takutlah kalian terhadap mereka. Fazadahum imana, maka Allah menambahkan keimanan kepada mereka. Wa qalu, dan mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah yang akan mencukupi kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Pensyarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hasbunallah ay kafina fala natawakkalu illa alaihi. Hasbunallah yakni kafina, kami akan dicukupi. Fala natawakkalu, maka tidaklah kami akan bertawakal illa, kecuali alaihi, atas Allah. Kami tidak akan bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Ni'mal wakil ay al mauqulu ilaihi umuru ibadihi. Al mauqulu ilaihi, yang akan diserahkan, diwakilkan, ilahi, kepada Allah, umuru ibadihi, urusan-urusan hambanya. Al-mana al-jamaliyu lil athari, makna secara umum dari asar di atas. Yarwi Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan
anna hadhil kalimatal azimata, sesungguhnya kalimat yang agung ini hasbunallahu wa ni'mal wakil qala al-khalilani, telah diucapkan dua kekasih Ibrahimu wa Muhammadun. Kenapa Ibrahimu? Mas Prendi, badal dari Khalilani. Kenapa yang dari tanwin? Mamnu minas sarfi. Kalau Nuh termasuk ditanwin apa lah? Ditanwin apa enggak? Nuh ditanwin. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh dua kekasih, yakni Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Fi mauqifaini harijaini, dalam dua waktu yang sangat sempit, dua kesempatan yang dua-duanya sempit. Laqiyahuma min qaumihima, yang laqiya failnya apa? Laqiya. Lagi apa? Bertemu. Fi mauqifaini harijaini laqiyahuma min qaumihima, pada dua kesempatan yang sempit, yang keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad menemui dua kesempatan tersebut min qaumihima, dari kedua kaumnya. Wadzalika, dan yang demikian itu hinama ketika da'a menyeru Ibrahim kaumahu, kaumnya, ila ibadatillahi, untuk beribadah hanya kepada Allah. Fa'abau, maka kaumnya, kaum Nabi Ibrahim, abau, enggan, mereka enggan. Wa kasaro asnamahum, wa kasaro, Nabi Ibrahim memecahkan asnamahum, patung-patung mereka. Fa'aradu, maka kaumnya Nabi Ibrahim aradu, menginginkan ayang tasiru, untuk menolong laha, untuk menolong patung-patung mereka itu. Fajama'u, maka mereka mengumpulkan hatoban, kayu, wa adramu, dan mereka menyalakan lahu, untuk Ibrahim, naron, yaitu api. Wa romauhu, kemudian mereka melemparkan hu, Ibrahim, bil manjaniki, dengan manjanik, ila wasatiha, ke tengah-tengah api tersebut. Jadi apinya itu sangat besar. Kalau dilemparkan pakai tangan biasa, sing lemparkan ya tetap melu kepanasan. Jadi dilemparkan pakai manjanik. Apa manjanik? Ketapel sing gede, jadi dilemparkan pakai ketapel yang besar biar ndak ikut kepanasan sing melemparkan. Faqala hadhil kalimata, kemudian Ibrahim mengucapkan kalimat ini. Faqala launa linnar, maka Allah berkata kepada api, kuni, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, dingin, wasalaman, dan memberikan keselamatan, ala Ibrahim, atas Ibrahim. Al-Anbiya. Wahina ma'arsalat Quraisyun ila Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wahina, dan ketika arsalat, mengutus Quraisyun, Quraisy, ila Muhammadin, kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, tatawa aduhu, untuk mengancam beliau, watakulu, dan orang-orang Quraisy mengatakan, inna, sesungguhnya kami, qad ajma'na asaira, kami telah mengumpulkan asaira, kafilah, ilaika, untuk mengepung engkau, wa ila ashabika, dan sahabat-sahabat engkau,
linastasilakum, untuk membinasakan kalian. Faqala alaihi salatu wassalam, maka beliau alaihi salatu wassalam ingda dzalika, ketika itu, pada kesempatan itu, faqala alaihi salatu wassalam ingda dzalika hadil kalimata al azimata, maka beliau alaihi salatu wassalam mengucapkan kalimat yang agung tersebut ketika diancam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un. Maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan keutamaan Allah, lam yamsashum su'un, kejelekan tidak menimpa mereka. Munasabatul athari lil babi, hubungan asar dengan bab. An-nafi, sesungguhnya fi dalam asar tersebut, anna hadhil kalimata, sesungguhnya kalimat ini, allatiya kalimatut tafwidi, yang mana itu adalah kalimat tafwid, penyerahan, wal i'timad, penyandaran alallahi, kepada Allah. Yal al kalimatu, dia itu adalah kalimat allati tuqalu indal kurubi wasyadaidi, yang hasbunallahu wa ni'mal wakil itu tuqalu, diucapkan indal kurubi, ketika mendapatkan kesusahan, wasyadaidi, dan mendapatkan bencana-bencana. Wa ya tadullu ala at-tawakkuli ala Allahi fi daf'i kaidil a'da'i, dan kalimat ini tadullu, menunjukkan, alat tawakuli, atas tawakal hanya kepada Allah, fi daf'i kaidil a'da'i, untuk menolak makarnya musuh. Ma yustafadu minal athari, apa yang diambil faedah dari asar di atas. Yang pertama, fadlu hadil kalimati, keutamaan kalimat ini. Wa annahu, dan sesungguhnya yang bagi seyogyanya, selayaknya, antukola, untuk diucapkan ingda syadaidi wal kurubi, ketika mendapatkan bencana dan kesusahan, ketika mendapatkan bencana-bencana dan kesusahan. Yang kedua, anna tawakkula, sesungguhnya tawakal, min a'dzamil asbabi, termasuk sebesar-besarnya sebab, fi husulil khairi, untuk mendapatkan kebaikan, wadaf isyarri, dan menolak keburukan, fid dunya wal akhirah, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat. Yang ketiga, annal imana yazidu wa yanqus, sesungguhnya keimanan itu yazidu, bertambah, wa yanqusu, dan berkurang. Yang terakhir, anna ma yakrahuhul, anna, sesungguhnya ma yakrahuhul insanu qad yakunu khairan lahu, sesungguhnya sesuatu yang kadang-kadang manusia itu membencinya, kadang-kadang perkara yang dibenci itu khairan lahu, itu lebih baik untuk dirinya. Perkara yang kadang dibenci manusia itu kadang-kadang lebih baik bagi dirinya. Kayak saiki nek jomblo kan dibenci manusia, mungkin bisa jadi lebih baik untuk dirinya. Ngono. Ya ora. Wis ikhtiar. Ya masih sendiri kan, kebanyakan manusia kan benci, bisa jadi itu lebih dicelapi. Ya ora seneng dengan keadaan seperti itu. Kayak miskin, yo awake dhewe lah, masa wong liya. Kayak kemiskinan kan bisa jadi manusia itu membencinya. Ya memang kemiskinan itu dibenci manusia ya, semua ya, kebanyakan manusia ya, padahal baik untuknya ya. Tapi itu bisa jadi baik baginya. Kok iso?
nek ditakdirno sugih mungkin wonge dadi kemaki. Lali Allahu alam. Sudah selesai bab yang tadi, bab tentang tawakal kepada Allah. Bab qaulillahi ta'ala afamin makarallahi fala yamanu makarallahi illal qaumul khasirun. Bab tentang ucapan Allah Ta'ala, afamin, apakah mereka merasa aman makarallah dari makarnya Allah, fala yamanu, maka tidaklah merasa aman makarallah dari makar Allah illal qaumul khasirun, kecuali suatu kaum yang rugi. Wa qauli wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illad dalun, dan tidaklah ada seseorang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang yang tersesat. Munasabatul bab li kitab tauhid, hubungan bab dengan kitab tauhid. Aroda al-muallifu, aroda menginginkan al-muallifu penulis rahimahullah, biadal babi dengan bab ini, ayyubayyina untuk menjelaskan, annal amna sesungguhnya merasa aman, min makarillahi dari makarnya Allah, wal kunuta dan berputus asa min rahmatillahi dari rahmatnya Allah, min a'dzamid dzunubi termasuk sebesar-besarnya dosa. Wa anna kullan minhuma, dan sesungguhnya kullan keduanya, minhuma dari keduanya, merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmatnya Allah, yunafi kamalat tauhid, menafikan kesempurnaan tauhid. Wa anau, dan sesungguhnya yajibu wajib alal mukmini bagi seorang mukmin ayya jama'a untuk mengumpulkan bainal khaufi war rajai, antara takut dan harapan. Makar Allah yakni istidrajuhu al abda bin ni'ami idza asa. Makar Allah adalah istidratnya Allah kepada seorang hamba dengan nikmat-nikmat idza asa, jika dia bermaksiat. Jadi senantiasa dikei nikmat meskipun hamba tersebut bermaksiat. Wa imla'uhu lahu hatta ya'khudhu akhda azizin muqtadir, dan Allah akan imla'uhu, menolongnya, memenuhinya untuk hamba tersebut sampai Allah menyiksanya. Hatta ya'khudhu akhda azizin muqtadir, sampai Allah menyiksanya. Al khasiruna ay al halikuna, yakni orang al halikuna, orang-orang yang binasa. Yakanatu, al-kunutu istibadu al-faraji wal ya'su minhu. Al-kunut putus asa, istibadul faraji, istibad merasa jauh, al-faraj kelapangan, jadi merasa anggapan mustahil akan datangnya suatu kelapangan. Wal ya'su minhu, dan merasa ya'su berputus asa dari kelapangan tersebut. Ad-dhalun yakni al-mukhti'una tariqas shawab, seseorang yang salah, tersesat dari jalan kebenaran. Al-mana al-ijmali lil ayataini, makna secara umum dari kedua ayat di atas. Yadhkurullahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuru menyebutkan khala keadaan ahlil qura, penduduk suatu kampung, al-mukadzibina lirrusuli, yang penduduk kampung tersebut mendustakan utusan-utusan. Annalladzi, sesungguhnya yang hamalahum menghantarkan mereka ala takdzibihim untuk mendustakan para rasul, wa al-amnu min istidrajillahi lahum, yakni merasa aman dari istidratnya Allah kepada mereka. Wa adamul khaufi minhu, dan tidak adanya rasa takut dari Allah.
Fatamadau, maka mereka tamadau terus menerus fil ma'asi, dalam kemaksiatan wal mukhalafati, dan penyelisihan wastaba'adu al-istidraja minallah, dan mereka menganggap mustahil suatu kelapangan dari Allah. Wa halul halikina, dan ini adalah keadaannya orang-orang yang binasa. Jadi kebanyakan manusia kan seperti itu, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah, merasa aman dari makarnya Allah, kemudian berputus asa dari rahmatnya Allah. Awalnya masalah rezeki, wah sesuk mangan apa? Sesuk mangan apa? Mangan sego. Ini ana, lene ra ana. Duite wis entek, segone entek lho. Anak bojo kek ya apa iki? Anak melu kerja wong ya ora ana sing ngakon, ora kanggo. Tela. Ngelamar pabrik ora ditampa. Ngelamar anak wong apa meneh? Ya arep ngelamar anak wong ditakono ijazahmu apa nang paket C. Piye jawabe ora ndek ijazah? Kuliah putih-putih ku pinggir segara. Ingat apa, pernah baca kisah apa? Orang tuanya Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, nemu apel ning pinggir kebun dipangan, wis kadung dimakan. Loh, iki rong izin sing duwe. Pernah baca? Sampai ditelusuri sapa sing duwe kebun iki. Sampai ketemu rumahnya, minta izin njaluk dihalalkan apel iku mang, buah apel atau buah apalah. Nah, yang punya kebun dihalalkan tapi dengan satu syarat. Syaratnya kon ngawini, kon nikahi anake. Tapi anakku iki buta, tuli, terus pincang. Buta, tuli, pincang. Waduh. Kira-kira awak dhewe piye? Mosok menghalalkan apel siji wae entuk kudu nikahi wong cacate ngono. Ya wis dengan berat hati karena rasa takutnya pada Allah, ya wis ditampa syarate. Sing penting apel sing dimakan mau jadi halal. Setelah melihatnya akad nikah dijelaskan, buta itu maksudnya buta tidak pernah melihat perkara-perkara yang haram. Tuli tidak pernah mendengar sesuatu yang haram. Pincang juga tidak pernah melakukan kakinya untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ternyata wongnya cantik pol. Lahirlah Abu Hanifah. Baru kae nemu apel. Saiki mau ana wong ngono. Masih ada. Seru. Allahu a'lam. Kurang lebih seperti itu kisahnya. Wa halul halikina, dan ini adalah keadaannya orang-orang yang binasa. Wa fil ayati asaniyati, dan dalam ayat yang kedua, yahkillahu, Allah menghikayatkan an khalili, dari kekasihnya Ibrahim alaihissalam, dari Ibrahim alaihissalam, anau, sesungguhnya lamma basyarathu al malaikatu, ketika malaikat basyarathu memberikan kabar gembira kepadanya, biwaladihi Ishak, dengan anaknya yang namanya Ishak. Jadi ibunya Ishak siapa? Siapa diingi? Sarah wajar. Sarah. Ini bapaknya Nabi Ibrahim? Azar. Ada dalam ayat Al-Quran Azar.
Jadi ketika malaikat memberikan kabar gembira dengan kelahiran anaknya yang bernama Ishak alaihissalam, istaba'ada dzalika. Dia merasa wis mustahil, wis sepuh ngene kok arep dia anak. Ala kibari sinnihi. Karena sudah tua. Faqalat lahu al malaikatu. Maka malaikat berkata kepadanya, fala takun minal qanitin, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Ai al-ayisina, orang-orang yang berputus asa. Fajabahum, maka Ibrahim alaihissalam menjawab mereka bi anna laisa biqanitin, sesungguhnya dia itu bukanlah termasuk orang yang berputus asa. Lakin qala dzalika, akan tetapi beliau mengucapkan yang demikian itu ala wajhi ta'ajjub, karena ta'ajjub. Apa ta'ajjub? Merasa aneh, bangga. Ta'ajjub, merasa aneh. Ma yustafadu minal ayataini, apa yang diambil faedah dari kedua ayat di atas. Yang pertama fil ayatil ula, ayat yang pertama, at-tadhiru minal amni min makrillah, peringatan dari merasa aman dari makarnya Allah. Wa anna min a'dzamidz dzunubi, dan sesungguhnya merasa aman dari makarnya Allah itu termasuk sebesar-besarnya dosa. Fil ayati saniyati, dalam ayat yang kedua, at-tadhiru, peringatan minal kunuti mir rahmatillah, dari berputus asa dari rahmatnya Allah. Wa anna min a'dzamidz dzunubi, dan sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk sebesar-besarnya dosa. Yang ketiga fil ayataini, dalam dua ayat, anna yajibu alal mu'min, sesungguhnya wajib alal mu'mini, bagi seorang mukmin, ayat jamaah, untuk mengumpulkan bainal khaufi war roja'i, antara rasa takut dan harapan. Fala yughallibu janibar roja'i faya mana makrullah, maka jangan sampai seorang mukmin itu membesarkan sisi harapannya, kemudian dia merasa aman dari makarnya Allah. Wala yughalliba janibal khaufi, dan seorang mukmin itu tidak membesarkan sisi takutnya, rasa takutnya, fayayasu min rahmatillah, kemudian dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Yang terakhir, annal khaufa war roja'a, sesungguhnya takut dan harapan, min anwa'il ibadati, termasuk macam-macamnya ibadah. Nampak apa enggak? Takut dan harapan? Tidak. Jadi ibadah lahir, ibadah apa? Lahir apa zahir? Adz-dzahirati wal batinati. Zahir sama lahir sama ya? Jadi ibadah batin, zahir sama lahir sama, zahir sama lahir sama. Ibadah batin. Jadi takut dan harapan itu termasuk macam-macam ibadah, alati yang wajib ikhlasuha, mengikhlaskan ibadah tersebut lillahi, hanya kepada Allah, wahdahu la syarikalah, semata tidak ada sekutu baginya. Kesimpulannya, ya Mas Supri, orang mukmin menyerahkan urusannya kepada Allah, menggantungkan khauf dan roja pada Allah. Terus Mas Aris, tawakal termasuk sebab yang paling besar untuk mendatangkan kebaikan dan menolak madarat. Terus, jadi bapak iki mau loro, tawakal karo merasa aman. Terus Mas, ibadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Terus Mas Randy, termasuk sebesar-besar dosa adalah berputus asa dan merasa aman dari
berputus asa dari rahmatnya Allah dan merasa aman dari makarnya Allah. Terus Mas, peringatan dari sikap merasa aman dari makarnya Allah dan berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi kalau hari ini belum dapat jodoh, jangan merasa putus asa. Piye meneh? Wih, berarti sabar terus iki. Itu. Ya bisa jadi. Karena apa? Nek ora sabar dari pengalaman sing teman-teman sing dhisik ya. Golek jodoh sing aji kok wangeling ini kan untuk akhirnya ana sing nyarano sing penting godhonge gede. Jebule apa?